Selanjutnya untuk software pro model, untuk studi kasus saya sebagai berikut. Yang pertama, buka software pro model, kemudian kita membuat file baru, yaitu klik file, kemudian new, dan kita beri nama sesuai dengan keinginan. Saya beri nama kelompok 44 new karena saya berasal dari kelompok 44. Untuk time unitsnya yaitu minutes, untuk distance unitnya itu meter, kemudian oke. Kemudian langkah kedua, kita klik fill, kemudian location, kemudian new ini kita centang, dimana location sendiri merupakan tempat dimana terjadinya proses produksi. Jadi kita membuat grafik alur dari proses produksi sesuai dengan studi kasus masing-masing, dimana studi kasus saya tentang studi kasus distribusi sepatu. Untuk proses pertama yaitu pengambilan produk dengan pallet truck. Kita gunakan ini, kemudian klik sini, kita besarkan, kemudian untuk memberi nama kita centang lagi ininya, kemudian di next, baru diklik lagi, maka keluar nama dari proses yang akan dilalui nantinya. Kemudian kita centang lagi new, kemudian kita menuju proses yang kedua yaitu pengemasan dalam pallet box. Kita cari pallet box, dan kita klik, kita besarkan, kemudian untuk memberi nama kita centang ini, dihilangkan dulu, kemudian ke teks, baru diklik dan muncul nama pallet box. Kemudian proses ketiga yaitu pemindahan ke semi truck, dari pallet box ke semi truck. Kita centang lagi new-nya, kemudian kita ke semi truck, kita klik semi truck-nya, sama kayak tadi. Untuk memberi nama proses distribusinya, centangnya kita hilangkan dulu, baru teks, kita klik teksnya, dan muncul semi truck. Dan proses keempat yaitu inspeksi, kita centang lagi new-nya, kemudian inspeksi, baru kita klik lagi, kita besarkan, kemudian kita beri nama, centangnya dihilangkan dulu, kemudian ke teks, klik, inspektornya saya ganti pemeriksaan, kemudian ini lagi. Proses terakhir yaitu setelah dari pemeriksaan akan menuju ke gudang. Kita klik, akan muncul gambar atau grafik dari gudang tersebut. Untuk memberi nama kita hilangkan dulu centangnya, kemudian ke teks, kita klik teksnya. Saya ganti nama gudang. Kemudian setelah location atau proses aliran distribusinya sudah terbuat, maka langkah selanjutnya kita membuat entitas, yaitu fill, kemudian entitas. Untuk entitasnya saya menggunakan pallet box, kemudian pallet boxnya saya ganti dengan nama produk saya yaitu sepatu sport. Untuk speednya tetap, untuk statusnya time series. Kemudian langkah ketiga yaitu kita ke arrival, fill, terus arrival,
dimana di arrival ini untuk entity-nya kita pakai sepatu box dari entitas yang telah kita buat tadi. Location pertamanya kita dari palet, kemudian untuk quality edge-nya kita pakai 1, kemudian custom-nya dikosongin, kemudian occurrence-nya kita pakai INF, dimana INF sendiri yaitu tidak terbatas. Untuk frekuensinya kita pakai 1. Kemudian proses kedua yaitu entitasnya tetap sama sepatu, kemudian location-nya dari palet box, lokasi yang kedua. Untuk titiknya tetap 1, occurrence-nya INF itu tidak terbatas, frekuensinya tetap 1. Kemudian proses yang ketiga, entity-nya tetap sepatu, lokasinya dari semi-truck, quality-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Kemudian proses keempat yaitu di pemeriksaan, entitasnya tetap sama sepatu, lokasinya dari pemeriksaan, quality-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Dan proses yang terakhir yaitu di gudang, entitasnya tetap sepatu, lokasinya di gudang, location terakhir, quality-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Dan setelah kita mengatur arrival-nya, maka langkah selanjutnya itu kita ke build, kemudian ke processing atau proses pendistribusian. Untuk entitasnya tetap sepatu, location awalnya dari palet box, kemudian creation kita kosongin, untuk outputnya kita sepatu juga, destination-nya dari palet menuju ke palet box untuk prosesnya. Lalu oke. Untuk move logic-nya kita menggunakan bantuan dari start fit. Untuk pengisian start fit-nya sesuai dengan waktu yang ada pada study kasus masing-masing, dimana pada study kasus saya yang pertama itu 6, kemudian 4, kemudian 7, 4, 7, 6, 7, 6, 5, 7, 6, 7. Kemudian kita auto fit, ini kita isi distribution, itu distributionnya lower bound, kemudian kita oke. Setelah keluar auto fit distributionnya, kita pakai rank yang tertinggi, kemudian kita export. Di export ini kita application-nya pakai Pro Model. Klik Pro Model, outputnya clipboard tetap, lalu oke. Kemudian kita ke move logic lagi, kita ke build, ini kategori base-nya kita di move out, ini kita paste, kemudian kita paste, maka akan keluar move logic-nya. Kemudian langkah kedua sama, untuk entity-nya, entitasnya tetap sepatu.
Kemudian untuk entitas yang kedua itu sama, kita isi sepatu sport, location-nya dari pallet box, output-nya tetap sepatu sport, destination atau tujuannya ke semi truck. Kemudian kita ke move logic, kita butuh bantuan start feed, kita klik start feed-nya, kita isi sesuai dengan static kasus, kemudian kita export, aplikasinya ke model, outputnya clipboard, lalu OK. Kemudian kita klik move logic, kita klik build, kemudian kategori basicnya tetap move for, time-nya kita paste dan kita paste, akan keluar dari move logicnya tadi. Kemudian proses ketiga, dimana entitasnya sama tetap sepatu, lokasinya dari semi truck menuju ke destination-nya ke pemeriksaan, outputnya tetap sepatu sport, kemudian ke move logic. Di move logic kita menggunakan bantuan start feed lagi, kita isi sesuai dengan static kasus untuk waktunya, kemudian kita export. Untuk application-nya kita gunakan pro model, outputnya clipboard, lalu OK. Kemudian di move logic kita klik build, kemudian untuk time-nya kita paste, kemudian paste, maka akan keluar dari hasil move logic tadi dengan bantuan start feed. Kemudian ke proses yang ketiga, entitasnya tetap sepatu sport, lokasinya dari pemeriksaan ke gudang, destinasinya, outputnya tetap sepatu sport, lalu kita ke move logic, dimana kita butuh bantuan start feed lagi, kita masukkan angkanya sesuai dengan waktu yang ada pada static kasus, kemudian kita export, aplikasinya tetap pro model, outputnya clipboard, lalu OK. Kemudian di move logic kita klik build, kategori basicnya tetap move for, kita paste time-nya, maka akan keluar dari hasil move logicnya. Kemudian ke terakhir, dari proses terakhir yaitu dari lokasinya dari gudang, outputnya tetap sepatu sport, destinasinya exit. Kenapa exit? Karena barang kan distribusikan kepada konsumen. Kemudian kita ke move logic, kita butuh bantuan start feed lagi, kita isi angkanya sesuai dengan waktu yang ada pada static kasus, kemudian kita export, aplikasinya tetap pro model, outputnya clipboard, lalu OK. Kemudian kita di move logic lagi, build-nya kita isi tetap move for, time-nya kita paste, lalu akan keluar muncul dari move logicnya. Setelah proses ini selesai, proses pendistribusian, maka akan kita simulasikan. Kita klik simulation, kita option, untuk runtime-nya kita pakai sesuai dengan static kasus masing-masing, dimana pada static kasus saya menggunakan waktu 8 jam kerja. Untuk number of replication-nya ada 10 replikasi, output reporting-nya standar. Kemudian kita OK. Kita run, save the model before running, jadi sebelum program dijalankan akan disimpan terlebih dahulu. Kita simpan, saya simpan di dokumen saya, yaitu modul 2 dari sistem simulasi industri. Saya beri nama kelompok 44, lalu kita simpan, maka akan terlihat aliran barang dari lokasi satu ke lokasi lainnya pada pendistribusian sepatu.
ranking sampai 10 replication. Ini kita klik yes, kemudian kita flag-nya ini kita all, replication kita all, skenario tetap normal run, dan akan keluar general report atau output dari software Pro Model kita. Kita klik entity activity. Untuk yang kita masukkan nanti ke dalam laporan yaitu yang average time in system, yang ini yang menjadi waktu yang akan dimasukkan dalam laporan pada saat perhitungan. Sekian presentasi dari kelompok 44. Saya Vicky Marcel Perdana, NPM 124, dan rekan saya Ivan Jeremias, NPM 18135. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.